Dikasih alamat sama Sarjo, itu si Yanto, untuk mendatangi gunung yang bernama Gunung Jimat. Dan bertemu dengan juru kunci di kaki Gunung Jimat. Yanto pun menikah, kawin dengan Ratu Monyet itu. Namun Ratu Monyet ini mempunyai satu syarat, bahwa apapun bentuknya, Yanto tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua si Wareng. Semoga Anda yang menonton video si Wareng bermanfaat tentunya. Kali ini guys, ini ada sebuah kisah nyata, pengalaman dari, sebut saja namanya Yanto. Nama adalah samaran tempat kejadian peristiwa disamarkan. Mudah-mudahan ya ada hikmah di balik kisah ini. Yanto adalah seorang bisnismen pada masanya. Si Yanto ini jual beli guys, jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli rumah. Namun keadaan Yanto berbisnis, harapan mendapatkan keuntungan, namun tidak kunjung mendapatkan keuntungan. Jualan mobil kagak laku, jualin tanah orang, tanah nggak laku-laku, jualin rumah orang, rumah nggak laku-laku. Sementara calok-calok yang lain, maklar yang lain, temen-temennya itu banyak yang bisnisnya itu pada cair, pada meleduk, pada gol. Sementara Yanto aber alias bisnisnya tidak meleduk, tidak pernah gol. Setiap berbisnis, Yanto kan membutuhkan transport, membutuhkan uang untuk biaya dia berbisnis, kesana kemari, buat ongkos, buat makan, buat ngopi. Si Yanto itu udah pinjam sono, pinjam sini, ke temennya, ke saudaranya, ke tetangganya. Namun bisnis tak ada yang meleduk. Singkat cerita, si Yanto ini mempunyai anak yang masih sekolah, dan si Yanto mempunyai satu istri. Nah, istrinya ini nuntut terus kepada Yanto, kalau begini terus bang, mau bagaimana usaha bisnis ini, kagak ada yang gol pisan nih. Sementara kita kan butuh beras, butuh kebutuhan pokok buat di rumah, anak-anak butuh jajan, sekolahan udah pada nunggak mulu bayaran sekolah. Ini bagaimana? Saya malu kalau begini terus. Banda yang ada udah habis. Kapan kita punya uang buat beli banda, buat bayar sekolah, buat kebutuhan rumah tangga? Kata bininya tuh, Bu, saya juga pengennya mah bisnis meledup, namun apalah daya, tidak
meleduk-meleduk. Noh, lihat noh, teman-teman lu, rumahnya udah pada mentereng dari hasil jual tanah, dari jual mobil, jual rumah orang. Noh, lu lihat noh teman-teman lu, gini kan bisnisnya meleduk terus. Tuh kata bininya. Sabar bu, ntar juga kalau waktunya mah, kita kayak sama meleduk. Begitu, bisnis gua lagi sama meleduk bu. Gitu. Aduh kapan? Sekarang begini ya, orang mah kayak orang-orang apa? Nyari ke sono, nyari kemari, ikhtiar biar bisnis kita meleduk. Udah, lu jadi banyakan ngomong sih. Ntar gue cari. Pokoknya mudah-mudahan kita jadi orang kaya. Pokoknya gue pastiin lu ya, kita jadi orang kaya. Tuh, kata si Yanto kepada bininya. Karena udah saking sewotnya si Yanto dalam tekanan istrinya. Singkat cerita, Yanto datanglah ke rumah si Kiman. Kiman ini calo juga, maklar juga. Cuman kalau si Kiman ini bisnisnya meleduk terus. Ya gol terus, jual rumah tuh laku, pokoknya jual-jualan apa kayak laku dah. Gitu si Kiman. Sehingga rumahnya pun tingkat mentereng. Assalamualaikum. Salam. Yanto, ada apa? Kata si Kiman. Begini man, pokoknya gue to the point aja dah. Gue minta tolong sama lu ini. Iya, ini gue bisnis sama kayak lu, tapi gue nggak meleduk-meleduk, sedangkan lu meleduk mulu, gol mulu. Bagaimana sih caranya? Kasih apa gue resep? Ya kita kan temen. Gitu. Utang gue udah di mana-mana, bini gue marah-marah mulu. Ya anak belum pada bayaran sekolah, nunggak mulu. Udah capek man. Sono kemari yang ada duit gue habis. Tolongin gue apa man? Gue mah kagak kemana-mana. Toh, gue punya guru di Jawa Timur, di pondok pesantren. Gue cuman patuh sama guru gue. Guru gue cuman nyuruh gue sholat doang, yang ditinggal. Udah, nggak lebih dari itu. Nyuruh sholat doang. Iya toh. Makanya kalau lo mau, gue ajak ke tempat guru gue. Ke pondok pesantren, kiai. Iya. Aduh, kalau ke kiai mau gak gue Kiai ntar minta bayarannya mahal. Kata si Yanto begitu. Kagak, ada juga infak doang, paling 5-10 juta. Itu juga kan bukan buat kiai, buat keperluan pondok. Nah di sono kan ada anak-anak yatim piatu yang butuh fasilitas, yang butuh sarana buat dia belajar di pondok. Jadi amal jariah lu juga, buat makannya, buat apanya itu anak-anak santri di pondok. Bukan buat kiai. Kiai mah duitnya banyak toh. Lu jangan seujon dulu lu sama kiai. Iya, tapi kan gue punya duit pisan. Gue pengen yang gratis, yang simple, yang ekstra, langsung kaya. Pokoknya langsung gue kaya. Pokoknya gue pulang nih ke rumah, gue harus udah punya duit. Gitu, biar bini gue marah-marah, biar bocah bisa sekolah. Biar anak-anak gue pada bisa makan, biar anak-anak gue pada bisa berak. Begitu kata si Yanto. Yaudah, kalau emang begitu mah, gue punya temen namanya si Sarjo. Dia rumahnya sama di sono juga. Itu teman gue lagi mondok. Dia rumahnya di Jawa Timur. Ya lu datang aja ke sono, namanya Sarjo. Dikasihlah tuh alamat. Singkat cerita, si Kiman ngasih alamat ke Yanto untuk mendatangi temannya itu yang bernama Sarjo di Jawa Timur. Singkat cerita, Yanto pun berangkat dengan bermodalkan uang hasil jualan kambing. Jualan kambing mertuanya. Tuh. Berangkatlah dia ke tempat Sarjo di Jawa Timur. Nah Sarjo ini temannya si Kiman di pondok pesantren. Datanglah dia ke rumah Sarjo dan bertemulah dia dengan Sarjo. Diceritakannya tuh keluh kesah dia mengenai keadaannya, usahanya, warganya, semua diceritain sama Sarjo. Sarjo pun sama mengarahkan untuk ke pondok pesantren. Namun si Yanto ini tidak mau. Lalu Sarjo pun memberi alamat. Saya nggak menganjurkan, ini risikonya situ sendiri nanggung dah ya. Ya saya mah yang namanya sama teman saya cuman ini, nanti situ jangan sampai salah. Jangan sampai salah alamat,
datang aja ke Gunung Jimat. Dikasih alamat sama Sarjo, itu si Yanto, untuk mendatangi gunung yang bernama Gunung Jimat. Di Jawa Timur. Singkat cerita, datanglah si Yanto ke Gunung Jimat itu dan bertemu dengan juru kunci di kaki Gunung Jimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Dek? Ini juru kuncinya udah tuanya nih. Jenggotnya itu udah semata keok, semata kaki. Duduk sambil megang-megang jenggotnya tuh, tarik jenggotnya, sambil narik jenggotnya. Tuh jenggotnya udah pada putus. Mbah, kedatangan saya ke sini, saya mohon maaf dan saya mohon pertolongan. Pertolongan apa, Dek? Pertolongan, saya pengen kaya. Saya pengen kaya. Saya nggak mau belangsak lagi, saya nggak mau susah lagi. Saya capek, Mbah, diomel-omelin mulu sama bini saya. Saya capek, Mbah, dikatain mulu sama tetangga saya. Saya kesian sama anak saya. Dibully mulu sama teman-temannya karena nunggak bayaran sekolah. Saya pengen kaya, Mbah, biar keluarga saya sejahtera. Dek, kalau pengen kaya ya kerja. Kerjanya apa? Ya, Mbah, saya udah bisnis tanah nggak laku-laku. Saya jual tanah orang nggak laku-laku, jualin rumah orang nggak laku-laku, jual segala macem, Mbah, nggak laku-laku. Banda doang yang udah saya jualin. Banda saya udah habis buat modal bisnis. Mbah, tolongin saya, Mbah. Apapun resikonya saya tanggung, Mbah. Yang penting jangan nyawa anak bini saya. Si juru kunci cuma geleng-geleng kepala. Dek, memang di sini tidak meminta tumbal, tidak. Namun risiko itu sudah pasti ada. Risikonya pada diri Anda sendiri. Risikonya buat situ juga, Dek. Nggak apa-apa, Mbah, yang penting saya kaya pulang dari sini. Akhirnya juru kunci memberikan arahan kepada Yanto. Dek Yanto, terima kasih sudah datang ke Gunung Jimat ini. Namun saya sebagai juru kunci di sini, ya, sebagai tetua di sini, saya sangat tidak menganjurkan Dek Yanto untuk masuk ke Gunung Jimat karena sangat berbahaya. Apalagi tujuannya untuk harta, tujuannya untuk duniawi, kekayaan semata. Dek Yanto, silakan naik ke sana. Nanti bila mana Anda sudah berjumpa dengan batu yang berbentuk kursi, di puncak sana, disitulah Anda, Dek Yanto, bertapa selama 3 hari saja. Bersemedi, menyatu dengan alam. Buatlah permohonan Anda kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada yang lain. Namun itu tidak mudah, Dek Yanto. Dek Yanto naik dari sini ke sana, ke Gunung Jimat, itu penuh tantangan, halangan, dan hambatan. Nanti Dek Yanto akan dituntun sama seekor burung yang berwarna kuning keemasan. Ketika Dek Yanto dituntun sama burung ini, jangan pernah kaget. Karena kalau Dek Yanto kaget, tabir kegelapan akan terbuka. Disitulah Dek Yanto akan tersesat ke alam gaib. Iya, Mbah, saya mengerti, Mbah. Pokoknya saya mah orangnya nggak kagetan. Saya mah pokoknya pasti saya mah nggak kagetan. Burungnya burung apa, Mbah? Nanti seekor burung yang menuntun Dek Yanto berwarna kuning keemasan bisa berubah-ubah menjadi manusia dan menjadi binatang dan menjadi apapun. Dia yang akan menuntun Dek Yanto, menuntun jalan Dek Yanto menuju kursi pertapaan. Iya, Mbah, saya mengerti.
saya paham. Oke deh Yanto, sucikan diri, bersihkan diri, ya niatkan untuk keluarga. Jangan lupa selalu membaca doa, selalu merenung akan kesalahan kita, akan dosa kita. Jangan sampai Deyanto tersesat ke alam gaib. Jangan sampai Deyanto kaget ketika burung itu berubah menjadi makhluk-makhluk yang belum pernah Deyanto jumpai. Iya Mbah, siap Mbah, terima kasih banyak Mbah. Akhirnya si Yanto berangkat ditemani oleh seekor burung berwarna kuning keemasan. Besarnya seperti burung gagak. Seperti itu. Kalau gagak kan hitam. Nah ini besarnya seperti burung gagak, tapi warnanya kuning keemasan. Ketika baru naik, burung itu sudah memberi tanda kepada Yanto. Dengan suaranya, suara khas burung. Ketika Yanto kecapean, keletihan, burung itu berbunyi seakan-akan memanggil Yanto untuk bangun terus melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu guys, banyak binatang-binatang yang mengganggu perjalanan. Seperti ular, ya, seperti macan, seperti harimau. Itu ada, namun itu adalah bukan makhluk yang nyata, melainkan hanya makhluk astral yang mengganggu perjalanan suci Yanto menuju kursi pertapaan di puncak Gunung Jimat. Di tengah-tengah perjalanan, karena ada makhluk astral yang akan mencelakakan Yanto, lalu burung itu berubah persis di depan Yanto. Burung itu berubah menjadi harimau putih. Ternyata Yanto kaget ketika burung itu berubah menjadi harimau putih. Kaget bukan kepalang, sampai loncat ke belakang. Hah, kaget kan dia? Langsung keadaan menjadi gelap. Keadaan menjadi gelap dan banyak suara monyet-monyet. Suara itu pun mulai bermunculan dan mewujudkan diri. Monyet banyak nih. Kemana macan itu? Kemana harimau itu? Kemana burung itu? Aku di mana? Ternyata betul apa yang dikatakan guru kunci, Yanto tersesat di alam gaib. Singkat cerita, Yanto pun dibawa oleh monyet ke sebuah istana. Istana itu seperti candi. Istananya terbuat dari batu bersusun rapi, dan di atas istana itu ada sebuah seperti batu permata yang berwarna biru. Lalu ada sosok wanita yang sangat cantik bermahkota, dan dia memakai kemben, pakai kemben kain. Nah, dia punya mahkota dan berwajah cantik, namun kaki dan tangannya ini berbulu. Lalu ada seekor monyet yang melapor kepada itu, dan si Yanto hanya diam, bingung, linglung dengan kejadian yang dia alami. Bagaikan mimpi, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tu monyet bilang kepada ratu itu, Kanjeng Ratu, ini ada manusia yang tersesat di alam kita. Saya menangkapnya untuk Kanjeng Ratu. Ternyata guys, sosok wanita ini adalah pemimpin dari monyet-monyet yang ada di alam itu. Lalu guys, satu monyet pun mendekati Yanto.
dan memegang pipi Yanto. Nampaknya Ratu Monyet ini sangat suka dengan Yanto. Singkat cerita, Yanto pun menikah, kawin dengan Ratu Monyet. Ratu Monyet yang malih rupa, cantik, jelita, bulunya pun bisa hilang, sehingga Yanto sangat senang mendapatkan putri yang cantik, istri yang cantik. Yanto tidak sadar bahwa itu adalah Ratu Monyet. Singkat cerita, setelah pernikahan terjadi antara Ratu Monyet dan Yanto, Yanto tersadar bahwa dirinya tidak di alam yang semestinya. Namun Yanto berada di alam lain, di alam gaib yang membuat dia linglung. Lalu Yanto berkata kepada Ratu Monyet, "Wahai istriku, mohon maaf, aku ini manusia. Kamu ini manusia atau apa sebenarnya? Aku datang ke Gunung Jimat untuk minta, untuk berdoa menjadi kaya, bisnisku lancar, agar aku tak terhina, agar aku tak pernah diomelin sama istriku. Aku sudah beristri. Lalu kenapa pernikahan ini terjadi?" "Aku tahu," kata itu Ratu Monyet, "aku tahu keperluanmu. Karena kamu sudah mau menikah denganku, aku siap memberikan apa yang kau mau. Kau mau emas, kau mau uang, kau mau apa, akan aku berikan suamiku. Aku minta kepadamu untuk melupakan aku dan mengembalikan aku ke alamku, ke bumi, ke alam nyata, ke dunia. Dan kalau tidak keberatan, berikanlah aku harta, kekayaan." Singkat cerita, Ratu Monyet ini memberikan apa yang diminta sama Yanto ini. Namun Ratu Monyet ini mempunyai satu syarat, bahwa apapun bentuknya, Yanto tidak boleh beramal, bersedekah, apapun bentuknya. Jadi si Yanto ini kasarnya kaya tapi disuruh pelit. Tidak boleh sedekah, tidak boleh berbagi kepada orang lain. Gitu. Lalu persyaratan itu pun disetujui sama Yanto. "Baiklah, kalau itu maumu istriku, Ratu Monyet yang cantik." Singkat cerita, akhirnya itu Yanto diberikan 3 karung uang. Ya pakai karung apa tuh, kayak karung goni gitu, 3 karung uang. Tidak dipanggul, namun secara misterius uang itu dikirim langsung ke rumah si Yanto, di kamar Yanto. Bukan pakai jente, bukan pakai apa namanya itu, kurir, enggak. Ini langsung dia pes. "Yanto, suamiku, aku sudah memberikan kau uang, 3 karung uang yang tidak akan pernah ada habisnya, walaupun kau belanjakan apapun. Namun ingat pesanku, aku tidak minta apa-apa, aku tidak minta tumbal, namun aku minta jangan pernah kau beramal, jangan pernah kau
bersodakoh, jangan pernah kau berbagi kepada siapapun manusia. Paham kamu suamiku? Baik, siap, aku siap, istriku Ratu Monyet. Namun jangan kau ganggu keluargaku dan jangan kau ganggu aku lagi. Bisa kan kau tak mengganggu aku dan keluargaku? Baik, kalau itu maumu suamiku. Aku pun menyadari suamiku bahwa kau adalah manusia dan aku adalah seorang jin. Hubungan kita cukup sampai di sini dan aku tidak akan mengganggumu. Namun ingat pesanku, jangan pernah kau berbuat baik dengan uang itu kepada siapapun. Karena bila tidak, kau akan kembali susah, bahkan lebih susah dari kesusahan yang pernah kau alami. Singkat cerita, setelah percakapan, setelah dialog antara Ratu Monyet dan Yanto, Yanto ini seperti melayang dan Yanto ini terjatuh di hutan Gunung Jimat itu dalam keadaan pingsan. Lalu Yanto terbangun dan merasa heran dengan kejadian yang menimpanya. Lalu Yanto pun turun gunung dan pamit kepada juru kunci Gunung Jimat tersebut. Singkat cerita, Yanto pulang ke rumah. Dan ketika pulang, istrinya masih tetap ngomelin Yanto karena pulang tak membawa apa-apa. Lalu Yanto membuka kamar dan dilihatnya di kamar Yanto, tepatnya di bawah ranjang. Kalau dulu kan ranjang tempat tidur, di bawah ranjang itu ada tumpukan karung yang berisikan uang. Betapa bahagianya. Lalu istrinya dipanggil oleh Yanto. Bu, sini, ini uang. Oh, bener lah. Akhirnya Yanto girang. Akhirnya istrinya sangat senang, bahagia. Yanto pulang bawa uang 3 karung. Singkat cerita, keadaan Yanto berubah drastis. Anak yang tadi sekolahnya dibully, bayaran langsung dibayar semua. Utang-utang semua dibayarin. Semuanya dibayarin. Dan akhirnya semuanya dibayarin. Dan bisnis Yanto itu maju pesat. Bisnis jual beli tanah, rumah, mobil, maju pesat. Singkat cerita, berjalanlah 10 tahun. Si Yanto yang tajir melintir ini sangatlah pelit, medit, koret. Karena memang seperti itu persyaratannya oleh Ratu Monyet. Setiap ada pengemis, setiap ada apa, pokoknya Yanto enggak memberikan. Bininya pun tidak, anaknya pun sama. Semuanya pelit di rumah orang kaya itu. Si Yanto yang kaya menjadi orang yang sangat pelit medit. Singkat cerita guys, tepatnya ketika 13 tahun Yanto menjadi orang kaya, ada sebuah kejadian. Yanto sedang mengendarai motor. Lalu dompetnya jatuh. Nah, ketika dompetnya jatuh, Yanto tak tahu. Dan dompet yang jatuh itu ada yang mengembalikan ke rumah Yanto. Lalu setelah si penemu dompet Yanto ini mengembalikan, Yanto ini memberikan uang. Uangnya nggak banyak, bukan jutaan. Padahal itu dompetnya isinya itu ada 3 juta lebih. Namun si Yanto memberi ucapan terima kasih dengan uang senominal 15.000 rupiah.
Setelah kejadian itu guys, hal-hal aneh mulai terjadi. Penyakit yang diderita, kecopetan, kemalingan, segala bentuk harta kekayaannya makin lama makin habis, dan rumah yang ada pun dijual. Semuanya harta bendanya habis, bahkan si Yanto jadi gelandangan bersama anak dan istrinya, tinggal di gerobak. Yanto karena melanggar persyaratan dari Ratu Monyet sehingga menjadi orang yang susah. Dia tidak punya rumah, anak tidak sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya malah makin langsak, makin susah setelah Yanto melanggar persyaratan itu. Dan Yanto tinggal di sebuah gerobak sambil keliling mencari barang bekas yang bisa dijual untuk keperluan dirinya. Itulah kisah Yanto yang sangat memilukan, dan mudah-mudahan kisah Yanto ini dapat ada hikmahnya untuk si Wareng dan kita semua. Guys, demikianlah kisah Yanto guys. Mudah-mudahan di balik kisah ini ada sebuah hikmah untuk kita semua. Janganlah kita ragu sama guru, apalagi sama kiai. Guru yang banyak anak yatim di sana, guru yang banyak santri di sana. Sejatinya guru tidak pernah meminta uang. Sejatinya guru, kiai, apapun itu, pengajar agama yang betul-betul mengajarkan agama, yang betul-betul syiar agama, itu tidak minta uang. Adapun uang itu adalah infak untuk keperluan syiar agama. Jadi jangan pernah kita membandingkan kiai dan dukun, dan jangan pula kita tergiur dengan hal-hal gaib, dengan hal gaib yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.